seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 36. Dan juga, beberapa bulan yang lalu, dirinya pernah memeras seorang pemuda. Itulah yang dia takutkan. Takutnya, orang yang diperasnya itu adalah putra dari Pak Erlangga. Baik, kita lanjutkan kembali ceritanya. Setelah Arman berterima kasih pada orang yang sudah menolongnya itu, kemudian Arman dan gadis itu pun pergi dan meninggalkan lokasi tersebut. Sebut saja nama gadis kekasihnya Arman itu bernama Susi. Arman pun mengantarkan Susi ke rumahnya, dan si Arman ini disambut oleh orang tuanya. Setelah berbicara panjang lebar perihal dirinya yang akan melamar putrinya, selepas itu Arman langsung pamit pulang. Singkat cerita, Arman sudah bertunangan dengan Susi. Si Anto, kekasihnya Susi pun mendengar perihal pertunangan mereka, hingga membuat Anto kembali ke kampung halamannya. Ternyata, dia merantau jauh itu, bekerja sambil kuliah, dan dia, sekembalinya dari perantauan itu, sudah menyandang gelar sarjana. Sementara Arman, hanyalah lulusan SMP. Si Arman ini mendengar kabar perihal kepulangan mantan kekasihnya Susi yang sudah sarjana itu. Arman juga berjanji setelah nikah nanti akan melanjutkan sekolah paket C dan akan melanjutkan kuliah. Dia tidak mau kalah oleh mantannya si Susi. Hingga tibalah hari yang ditunggu-tunggu itu. Arman bersama kawannya akan melamar Susi. Namun, sebelum Arman ke rumah Susi, Susi lebih dulu menemui Arman di depan rumahnya yang dekat kolam ikan, karena disitulah setiap mereka bertemu. Dalam pertemuan itu, Susi meminta Arman agar pernikahan itu dibatalkan karena sekembalinya Anto membuat cinta Susi ke Arman menjadi pudar. Dengan lapang dada, Arman berkata, "Baiklah, kalau ini sudah keputusanmu, aku akan membatalkannya. Dan aku juga tahu batalnya pernikahan ini karena kedatangan mantanmu kan. Aku juga tahu dia sudah pulang," kata Arman. Lalu dia berkata lagi, "Semudah itu ya cintamu. Lari ke sana, lari ke sini. Emangnya hatiku ini terbuat dari baja yang tidak akan pernah rapuh oleh hantaman badai cinta. Tapi ya sudahlah, ini takdirku, ini jalanku. Saya siap bila harus melepaskanmu, karena cinta sejati, dia tidak akan goyah meskipun badai menerjangnya." Susi pun menangis dan meninggalkan Arman. Dia menjadi bingung dengan suasana hatinya karena kedatangan kekasihnya yang sudah 5 tahun itu sudah kembali lagi. Namun apa daya, mereka sudah tunangan dan juga sudah mendapatkan tanggal pernikahannya. Dia menghadapi dua pilihan yang sangat berat untuk hidupnya. Lalu Susi itu berbicara dengan ayahnya. Dia berbicara perihal pernikahan. Si Susi ini meminta pada ayahnya agar membatalkan pernikahan itu. Namun, ayahnya menolak. Dia tidak mau pernikahan itu dibatalkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, pernikahan itu harus berjalan sesuai mestinya. Beberapa hari sebelum hari pernikahan, Arman pun datang dan menemui kedua orang tua Susi. Dia pun meminta pada ayah Susi agar membatalkan pernikahan itu. Ayahnya Susi pun kaget ketika Arman meminta itu. Lalu dia bertanya pada Arman, "Sebenarnya ada apa nak? Kenapa pernikahan ini yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari malah mau dibatalkan begitu saja? Jawab dengan jujur, ada apa? Apa yang terjadi? Apakah kalian bertengkar?" tanya ayah Susi. Arman pun menjawabnya dengan jujur. "Jadi begini, mantannya Susi katanya pulang," saut Arman. "Terus, apa hubungannya dengan mantannya putriku?" tanya ayah Susi. "Jadi, si Susi itu ingin balikan dengan mantannya. Saya tidak mungkin memaksanya agar dia menikah denganku. Kalau hatinya masih bersama orang lain, maka dari itu, lebih baik saya batalkan pernikahan ini daripada orang yang kucintai akan tersakiti ketika hidup bersamaku." Ketika mendengar kata-kata Arman,
yang memang terlihat begitu sangat mencintai putrinya. Akhirnya, ayahnya si Susi pun berkata, pernikahan kalian akan berjalan sesuai mestinya. Saya tidak akan membatalkan pernikahan itu. Pokoknya, kamu harus menikah dengan putriku, jawab ayah Susi, yang memastikan bahwa pernikahan itu tidak akan dibatalkan apapun alasannya, dan dia juga tidak memberitahukan siapa mantan Susi, karena beliau takut nanti Arman malah berantem dengan si Anto. Sebab si Arman sangat menyayangi Susi, dan tidak mau kehilangan Susi. Hingga akhirnya, kesannya itu seperti dijodohkan antara Arman dan Susi. Baik, kita flashback dulu ya, ke beberapa episode sebelumnya. Kala itu, ketika Randy berkunjung ke rumahnya Rindu, dan ibunya Rindu itu bertengkar dengan Pak Kades. Dia bilang bahwa dirinya itu dijodohkan. Itu hanya dengan sontak saja, karena kesal dengan Arman yang melarang Rindu dekat dengan Randy. Dan sebenarnya, Susi pun sudah melupakan Anto, dan sudah mencintai Arman sepenuhnya. Baik, kita kembali lagi ke cerita sebelumnya. Arman dan Susi pun resmi menikah, tanpa ada masalah sedikit pun. Begitu juga Anto, dia datang sebagai tamu undangan. Namun, dia bersikap kooperatif. Dia tidak merusak pernikahan itu. Seakan-akan, keduanya tidak saling kenal. Singkat cerita, beberapa puluh tahun kemudian, Arman pun menjadi kades di daerah tersebut, dengan dibantu oleh Pak Anto, yang tak lain adalah mantan kekasih istrinya. Namun, Pak Kades itu, sampai saat ini, dia tidak tahu kalau Pak Anto itu adalah mantan kekasih istrinya. Makanya, si Arman ini, ketika belum menjadi kades, berteman baik dengan Pak Anto, dan dia juga meminta tolong pada Pak Anto, karena Pak Anto sebagai manajer di perusahaannya Pak Erlangga. Bahkan, ketika mengajukan proposal, meminta bantuan dana untuk pencalonan kades pun, Pak Anto lah yang membantunya. Dia ikhlas membantu Arman, karena dia pengen melihat mantan kekasihnya bahagia, hidup bersama Arman, meskipun dirinya tahu kalau Pak Anto tidak mungkin bisa memiliki Susi. Apalagi sekarang, keduanya pun sudah berkeluarga, dan sudah memiliki seorang anak. Karena keberhasilan Pak Anto meminta bantuan dana untuk pencalonan kades, di situ Arman berjanji akan menikahkan putrinya bersama putra Pak Anto. Namun, istrinya itu tidak setuju kalau putrinya menikah dengan Aldi. Itu sebabnya ibunya Rindu melarang keras, dan juga tidak setuju kalau Rindu menikah dengan Aldi. Dia takut cinta lamanya tumbuh kembali. Makanya, dia tidak mau berbesanan dengan Pak Anto. Setelah jadi kades, Arman pun membuka banyak toko sembako, sehingga dirinya pun bisa dibilang sudah menjadi orang kaya. Arman pun sukses menjadi kades selama 2 periode. Ketika menginjak ke-7 tahun menjadi seorang kades, Arman pun memberanikan dirinya kembali ke kampung halamannya. Mereka bertiga bersama Rindu, putri kesayangannya. Dia diajak berkunjung ke kampung halaman ayahnya dulu, yang dimana dulu itu Pak Kades ini adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Orang tua dari Pak Kades pun masih hidup semua. Begitu juga dengan orang-orang yang pernah menolongnya dulu. Mereka juga masih hidup. Setibanya di sana, Arman meminta orang yang pernah menolongnya dulu, orang yang pernah memberinya ongkos untuk kabur dan pergi meninggalkan kampung halamannya itu. Dia meminta agar memanggil semua supaya datang ke rumah ibunya. Arman pun masih ingat dengan nama-nama orang yang menyelamatkannya dari kejahatan Pak Lurah dulu. Kedatangannya ini akan membalas budi baik dari orang-orang yang sudah menolong dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.